Halo sahabat pembudidaya, selamat datang kembali di channel Pemburu Amatir, tempat kita belajar bersama tentang peluang usaha perikanan yang menguntungkan dan mudah dipraktikan. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu usaha budidaya yang sangat menjanjikan, yaitu budidaya ikan nila di kolam terpal. Banyak petani pemula menganggap budidaya ikan nila itu sulit, padahal jika langkah awalnya benar, hasil panennya bisa sangat memuaskan. Karena itu, di video ini saya akan membagikan langkah demi langkah persiapan tempat budidaya ikan nila yang benar, mulai dari persiapan kolam, pengolahan air, perawatan, hingga panen setelah 4 bulan. Mari kita mulai dari persiapan tempat budidaya. Langkah pertama adalah menyiapkan kolam terpal. Kolam terpal menjadi pilihan banyak petani karena lebih hemat biaya, mudah dibuat, dan perawatannya lebih sederhana dibanding kolam beton. Pastikan kolam terpal yang digunakan kuat, tidak bocor, dan memiliki ukuran yang sesuai dengan jumlah ikan yang akan dipelihara. Selain itu, sangat penting memasang saringan, pembuangan agar air tetap bersih, dan ikan tidak ikut keluar saat pengurasan. Jangan lupa juga memasang paralon pembuangan. Paralon ini berfungsi untuk mengontrol ketinggian air dan memudahkan saat pergantian air. Sistem pembuangan yang baik akan sangat membantu menjaga kualitas air tetap stabil. Isi kolam dengan air bersih hingga kedalaman sekitar 1 meter. Kedalaman ini sangat ideal untuk pertumbuhan ikan nila karena memberi ruang gerak yang cukup dan menjaga suhu air lebih stabil. Selanjutnya, siapkan 9 titik aerasi dengan kapasitas sekitar 10 liter udara per menit. Aerasi sangat penting karena berfungsi menambah oksigen terlarut di dalam air. Semakin baik suplai oksigen, maka ikan akan lebih aktif makan, lebih sehat, dan pertumbuhannya lebih cepat. Banyak petani meremehkan aerasi, padahal ini adalah salah satu kunci sukses budidaya intensif. Sekarang kita masuk ke tahap pengolahan air menggunakan bahan pendukung. Bahan pertama adalah kapur tohor sebanyak 50 gram. Kapur tohor berfungsi menstabilkan pH air, membunuh bibit penyakit, dan memperbaiki kualitas dasar kolam. Bahan kedua adalah molasses sebanyak 100 ml. Molasses ini berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri baik atau probiotik yang akan kita masukkan ke dalam kolam. Bahan ketiga adalah probiotik sebanyak 10 ml. Probiotik sangat penting untuk membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam air, sehingga air tidak cepat bau, tidak mudah rusak, dan ikan lebih sehat. Kemudian, siapkan juga garam. Garam berfungsi membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat dan parasit yang dapat menyerang ikan. Cara penggunaannya sangat mudah. Pertama, campurkan garam dengan air terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam kolam. Kedua, campurkan kapur tohor dengan air hingga larut, lalu masukkan ke kolam secara merata. Ketiga, campurkan molasses dengan air. Aduk hingga tercampur rata, lalu tuangkan ke dalam kolam. Keempat, campurkan probiotik dengan air, lalu masukkan ke dalam kolam sebagai tahap akhir. Proses ini sangat penting karena kita sedang membangun ekosistem air yang sehat. Sebelum ikan dimasukkan, jangan terburu-buru menebar benih, karena air yang belum matang justru bisa menyebabkan ikan stres, bahkan mati. Setelah semua bahan dimasukkan, diamkan air selama 10 hari. Selama masa ini, biarkan probiotik bekerja, bakteri baik berkembang, dan kualitas air menjadi lebih stabil. Inilah proses yang sering diabaikan petani pemula, padahal sangat menentukan keberhasilan budidaya. Setelah 10 hari,
barulah kita memasukkan ikan nila. Gunakan benih ikan nila ukuran 7 sampai 8 cm yang sudah melalui proses karantina. Karantina penting untuk memastikan benih bebas dari penyakit dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Pilih benih yang sehat, gerakannya lincah, warna tubuh cerah, dan ukurannya seragam. Jangan tergoda membeli benih murah tetapi kualitasnya rendah. Karena itu, justru akan merugikan di masa panen. Setelah ikan masuk ke kolam, tahap berikutnya adalah pemberian pakan. Berikan pakan dengan dosis sekitar 2-3% dari total biomasa ikan per hari. Jangan memberi pakan terlalu banyak karena sisa pakan akan mengotori air dan memicu penyakit. Pemberian pakan harus disiplin dan teratur. Lebih baik sedikit tetapi rutin daripada banyak tetapi tidak terkontrol. Selain memberi pakan, kita juga harus rutin memeriksa kepadatan vlog menggunakan tabung Imhoff. Caranya cukup sederhana. Ambil 1 liter air dari kolam, lalu simpan di tabung Imhoff hingga terjadi pengendapan. Dari hasil endapan ini, kita bisa mengetahui kondisi kualitas air dan kepadatan bioflok di dalam kolam. Jika endapan menunjukkan lebih dari 50 ml, maka pemberian pakan pelet harus dihentikan sementara. Kenapa demikian? Karena endapan yang terlalu tinggi menandakan bahan organik di dalam air sudah terlalu padat. Jika tetap dipaksakan memberi pakan, kualitas air akan menurun drastis dan risiko kematian ikan menjadi sangat tinggi. Inilah pentingnya pemantauan rutin. Budidaya ikan bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga soal memahami kondisi air setiap hari dengan perawatan yang baik. Ikan nila dapat dipanen setelah 4 bulan pemeliharaan. Ukuran panen ideal biasanya mencapai 200 hingga 250 gram per ekor. Ukuran ini sangat diminati pasar karena cocok untuk konsumsi rumah tangga maupun usaha kuliner. Bayangkan, dari kolam terpal yang dikelola dengan benar, kita bisa menghasilkan panen yang bernilai jutaan rupiah. Inilah alasan mengapa banyak petani mulai beralih ke budidaya ikan nila intensif. Kuncinya bukan pada modal besar, tetapi pada ketelatenan, kedisiplinan, dan pemahaman teknik budidaya yang benar. Jangan takut memulai dari kecil. Banyak petani sukses hari ini dulunya juga memulai dari satu kolam sederhana di belakang rumah. Yang terpenting adalah terus belajar, terus mencoba, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kendala. Karena dalam budidaya, pengalaman adalah guru terbaik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi inspirasi. Usaha untuk sahabat semua yang ingin sukses di bidang perikanan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Pemburu Amatir agar kita bisa terus berbagi ilmu dan pengalaman seputar budidaya ikan yang menguntungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan salam panen melimpah.